Brasil TV untuk Islam yang satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Para pemirsa TV Silaturahim dan pendengar radio Silaturahim yang sangat disayang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali dapat bersilaturahim lewat kajian tarjamah Quran Lafziyah. Pada pertemuan yang lalu kita telah sampai pada ayat yang ke-242. Sampai menjelang Isya nanti kita akan lanjutkan dengan ayat-ayat yang sesudahnya. Kita mulai dengan ayat 243 dari surah Al-Baqarah. Untuk itu marilah kita awali kajian kita ini dengan bersama-sama membaca doa thalabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilma yanfa'uni. Amin. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut. Faqala lahumullahu mutu thumma ahyahum. Inna allaha ladhu fadlin 'alan nasi walakinna aktharan nasi la yashkurun. Demikian bunyi ayat ini. Adapun arti secara lafziahnya adalah alam taro, apakah engkau tidak melihat, tidak memperhatikan. Engkau yang dimaksudkan di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilal ladzina, kepada orang-orang yang kharaju, mereka keluar, min diyarihim, dari negeri-negeri mereka atau rumah-rumah mereka. Wahum, dan mereka itu ulufun, ribuan. Hadarul maut, karena takut mati. Faqala, maka berkatalah, lahum, kepada mereka, Allah, mutu, matilah kalian semuanya. Thumma, kemudian, ahyahum, ia Allah menghidupkan mereka. Innallaha, sesungguhnya Allah, ladu fadlin,
sungguh memiliki karunia alan nasi atas manusia. Walakinna tetapi aktsaron nasi kebanyakan manusia la yashkurun mereka tidak bersyukur. Ayat ini berbicara tentang Nabi sebelum atau umat Nabi sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentang siapa nabinya, kemudian kapan terjadinya, ini tidak dijelaskan, maka kita tawakufkan saja, memang bukan soal waktu dan soal siapa nabinya yang dipersoalkan atau yang dimaksudkan oleh ayat ini, tetapi adalah inti atau isi dari ayat ini. Di mana ayat ini menjelaskan tentang kekuasaan Allah yang telah mematikan suatu kaum, kemudian ia dapat menghidupkannya. Adapun arti secara keseluruhan adalah, tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halamannya, sedang jumlah mereka ribuan karena takut mati. Maka Allah berfirman kepada mereka, matilah kalian. Kemudian Allah menghidupkan mereka. Sesungguhnya Allah memberikan karunia kepada manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Demikian ayat yang ke-243. Selanjutnya ayat 244. Waqatilu fi sabilillahi wa'lamu annallaha sami'un alim. Waqatilu, dan berperanglah kalian fi sabilillah, di jalan Allah. Wa'lamu, dan ketahuilah oleh kalian, annallaha, bahwasanya Allah, sami'un, maha mendengar, alimun, maha mengetahui. Sebagaimana perintah-perintah berperang pada ayat-ayat yang lain, ini pun begitu. Ayat ini memerintahkan berperang. Tetapi perang dalam Islam dilakukan apabila diperangi. Nah, ayat ini pun konteksnya demikian. Dan apabila kalian diperangi, maka berperanglah kalian. Begitu. Ayat ini tidak dapat berdiri sendiri. Demikianlah arti secara lafziah dari ayat 244 ini. Adapun arti secara keseluruhan adalah, dan berperanglah kalian di jalan Allah, dan ketahuilah bahwasanya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Selanjutnya ayat yang ke-245. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah
Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Pada qiraah Asim, kalimat yabsutu yang tulisannya shad dibacanya dengan sin. Maka hampir semua mushaf yang berlaku, yang kita baca di Indonesia atau di tempat-tempat yang lain, kalimat yabsutu pada di atas atau di bawah huruf shad diberi sin. Ini menunjukkan kalau huruf shad di sini dibaca dengan sin, yabsutu. Adapun arti secara keseluruhan dari ayat ini, adapun arti secara lafdiyah dari ayat ini adalah man, siapa, za, yang, madza, siapa, yang, siapakah atau barang siapa, alladzi, yang, yukridu, meminjamkan, Allah, kepada Allah, qardon, dengan peminjaman, masdar, ya masdar lafzi yuqridullah, qardon dengan pinjaman, hasanan, yang baik. Nah, dari qardon, fayudha'ifahu, maka ia Allah melipat gandakannya, lahu, baginya, ad'afan, dengan pelipat gandaan, katsirotan, yang banyak. Wallahu, dan Allah, yaqbidu, menahan. Arti aslinya menggenggam, semacam ini. Wa yabsutu, dan melapangkan. Maksudnya di sini adalah harta atau rezeki. Wa ilaihi, dan kepadanya, turja'un, kalian dikembalikan. Jadi ayat ini mengumpamakan orang yang berinfak, yang mengeluarkan harta di jalan Allah, itu diumpamakan orang yang menghutangi Allah. Kalau orang menghutangi, mesti yang dihutangi akan membayar. Nah, jadi ini satu motivasi tasjih yang sangat tepat untuk mendorong orang agar senang bersedekah. Karena orang bersedekah itu pada hakikatnya hanya meminjami dan mesti akan kembali. Nah, ya, jadi tidak hilang. Sedekah kita itu pinjaman. Kita meminjamkan. Siapa yang kita pinjam? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi inilah dorongan yang sangat kuat agar kita mau bersedekah. Karena orang yang bersedekah seperti orang yang meminjami seseorang, karena meminjami sudah tentu akan kembali. Jangan ragu para ikhwan semuanya ketika bersedekah. Nah, ayat ini secara keseluruhan artinya adalah barang siapa meminjami Allah dengan peminjaman yang baik, maka Allah melipat gandakan, ganti kepadanya dengan pelipat gandaan yang banyak. Ad'afan katsira. Dan Allah menahan dan melapangkan rizki, dan kepadanya lah kalian akan dikembalikan.
Jadi yang menahan dan yang melapangkan rizki hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena usaha kita, bukan karena kerja kita, tapi Allah lah yang menentukan apakah kita akan diberi rizki atau tidak. Adapun kerja kita, usaha kita hanya sekedar sekali lagi syariat untuk mendapatkan rizki. Kalau toh kita belum mendapatkan rizki karena kita sudah berusaha bekerja, maka kita akan mendapatkan pahala. Jadi orang yang bekerja tidak akan rugi apabila memang diniatkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala dan dia berniat untuk dapat berinfak atau bersedekah. Selanjutnya ayat yang ke-246. Nah, ini agak panjang, kalau tadi pendek-pendek ya. Alam tara ilal mala'i min bani Israila min ba'di Musa idh qalu li nabiyyin lahum mub'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah qala hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillahi wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina falamma kutiba alaihimul qitalu tawallaw illa qalilan minhum wallahu alimun bizzalimin. Demikian bunyi ayat ini. Adapun arti secara lafziahnya adalah alam, apakah tidak taro engkau melihat, sama seperti yang ayat 243. Ilal mala'i, kepada sekelompok pemuka. Perlu diperhatikan kalimat mala ya. Di dalam Al-Qur'an walaupun ada alifnya, kemudian setelah itu ada hamzah di belakangnya, itu dibacanya pendek. Karena memang alif di situ sebetulnya pembantu dari hamzah. Jadi tidak boleh dibaca ilal mala'i, tidak. Tapi ilal mala'i. Ini dalam qiraah ya. Ilal mala'i, kepada sekelompok pemuka. Jadi mala itu kelompok elit kalau istilah sekarang ya. Kelompok kelas-kelas tinggi, high class. Mim bani Israel, dari Bani Israel. Mim ba'di Musa, setelah Nabi Musa. Idh, ketika qalu, mereka berkata, li nabiyyin, kepada seorang nabi, lahum, bagi mereka, ib'ath, utuslah. Hamzah di sini hamzah wasol ya, maka ketika kita baca tadi secara bersambung dia hilang. Lahum mub'ath, tapi ketika sendiri tampak dia. Itulah hamzah wasol. Ib'ath, utuslah. Lana, bagi kami, malikan, seorang raja. Nuqatil, yang kami akan berperang.
fi sabilillah, di jalan Allah. Qala, dia nabinya tadi berkata atau menjawab, hal asaitum, apakah kalian mungkin in jika kutiba diwajibkan alaikum atas kalian al-qitala berperang, Allah kalian tidak atau tidak akan tuqatilu kalian berperang, atau kalau kita jadikan satu artinya Allah tuqatilu kalian tidak akan berperang. Qalu mereka berkata, Malak tadi, kelompok elit dari Bani Israel tadi. Wa malana, dan mengapa bagi kami? Apa alasan kami? Alla nuqatila, akan kami tidak berperang. Kami tidak akan berperang. Fi sabilillahi, di jalan Allah. Waqad, dan sungguh ukhrijna, kami telah diusir. Min diyarina, dari negeri-negeri kami. Wa abnaina, dan anak-anak kami. Falamma, maka ketika kutiba diwajibkan alaihim atas mereka al-qitalu perang, tawallau mereka berpaling. Illa kecuali qalilan sedikit atau sangat sedikit minhum dari mereka. Wallahu, dan Allah alimun maha mengetahui bizzalimin terhadap orang-orang yang zalim. Sama seperti ayat yang sebelumnya, ini menceritakan tentang Bani Israel yang kejadiannya setelah Nabi Musa. Siapa nabinya dan terjadi kapan memang tidak disebutkan oleh Al-Quran. Walaupun dalam kitab-kitab tafsir ada yang menyebutkan baca Nabi ini pada masa ini dan sebagainya. Nah itu kita kembalikan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena memang tujuannya tidak itu. Tujuan ayat ini adalah menjelaskan tentang keculasan, kecurangan atau sifat negatif dari Bani Israel. Nah, ayat yang tadi kita terjemahkan, arti secara keseluruhannya adalah tidaklah engkau perhatikan para pemuka Bani Israel setelah Nabi Musa, ketika mereka berkata kepada seorang nabi mereka, angkatlah seorang raja untuk kami, niscaya kami berperang di jalan Allah. Nabi mereka menjawab, jangan-jangan atau mungkin jika diwajibkan atas kalian berperang, kalian tidak akan berperang. Mereka menjawab, mengapa kami tidak berperang di jalan Allah? Sedangkan kami telah diusir dari kampung halaman kami dan dipisahkan dari anak-anak kami. Tetapi ketika perang itu diwajibkan atas mereka, mereka berpaling kecuali sebagian kecil atau sedikit dari mereka.
Dan Allah Maha mengetahui terhadap orang-orang yang zolim. Nah, jadi inilah kisah yang terjadi pada masa setelah Nabi Musa alaihissalam. Di mana Bani Israel saat itu dipimpin oleh seorang nabi. Tentang nabi siapa wallahu alam, hanya sebagian ahli tafsir menyebutkan ini ada pada Nabi Samuel atau pada masa Nabi Samuel. Di mana mereka diusir dari kampung halaman mereka dan juga dipisahkan dari anak-anak mereka. Mereka kemudian ingin kembali ke kampung halamannya. Mereka minta kepada nabinya untuk dipilih salah seorang di antara mereka menjadi nabi. Mereka berjanji kalau menjadi raja, maksud kami. Apabila nabinya memilih di antara mereka menjadi raja, mereka akan berperang. Nah, nabinya sudah mempunyai firasat. Karena memang biasa orang-orang Israel itu culas, tidak menepati janji, nabinya berkata, nah, kalau nanti misalnya kami pilih seorang di antara kalian sebagai raja, jangan-jangan kalian tidak mau berperang. Mereka jawab, mana mungkin kami tidak mau berperang di jalan Allah. Bukankah kami sudah diusir dari kampung halaman? Kami dipisahkan dari anak-anak. Tapi benar apa yang dikatakan oleh nabinya tadi. Ketika perang diwajibkan atas mereka, mereka tidak mau berperang. Kecuali sedikit saja. Yang lainnya tidak mau berangkat. Nah, inilah tujuan dari ayat ini. Menjelaskan tentang culasan atau perilaku negatif dari Bani Israel. Nah, selanjutnya ayat yang ke-247. Wa qala lahum nabiyuhum innallaha qad ba'atha lakum Taluta malika. Qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Qala innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism wallahu yu'ti mulkahu man yasha wallahu wasi'un alim. Arti secara lafziahnya adalah waqala, dan berkata lahum kepada mereka nabiyuhum, nabi mereka, innallaha, sesungguhnya Allah, qad ba'atha, sungguh telah mengutus lakum untuk kalian, Talut malikan sebagai raja. Qalu, mereka berkata, anna, bagaimana, yakunu, ada lahu baginya al-mulku, kekuasaan atau kerajaan, alaina, atas kami, wa nahnu, dan kami, ahaqqu, lebih berhak, bil mulki, dengan kerajaan, minhu, daripada dia, walam yu'ta, dan dia tidak diberi, sa'atan, kelapangan, minal mal, dari harta. Qala, berkata nabinya, innallaha, sesungguhnya Allah, istofahu, telah memilihnya, alaikum, atas kalian, wazadahu, dan menambahkannya, dan ia menambahkannya, ya Allah, bastotan, keluasan, fil ilmi, dalam ilmu, wal jismi, dan kekuatan tubuh dan tubuh.
Wallahu dan Allah yu'ti memberi. Mulkahu kerajaannya. Man kepada orang yasha'u yang ia kehendaki. Wallahu dan Allah wasi'un maha luas alimun maha mengetahui. Adapun arti secara keseluruhan adalah dan Nabi mereka berkata kepada mereka, sesungguhnya Allah telah mengangkat Tolut menjadi rajamu. Mereka menjawab, bagaimana Tolut memperoleh kerajaan atas kami, sedangkan kami lebih berhak atas kerajaan itu daripada dia, dan dia tidak diberi kekayaan yang banyak. Nabinya menjawab, Allah telah memilihnya menjadi raja kamu dan memberikan kelebihan ilmu dan fisik. Allah memberikan kerajaannya kepada siapa yang dia kehendaki dan Allah maha luas lagi maha mengetahui. Demikian kajian kita pada malam hari ini. Mari kita akhiri dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairal jazaa atas semua perhatiannya. Wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.